Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah ya. Tuhan Yesus, pimpin kami. Kalau sebentar kami mau ibadah, berikan sukacita di tengah-tengah kami, dan buat kami bisa mengerti apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya. Yel-yel anak-anak yang hebat. Dan sebelum dipimpin sama kakak-kakak, kita akan dipimpin dulu sama teman kita yang satu ini. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke adik-adik, sekali lagi ya kita yel-yel Kiki Kimonya ya. Adik-adik Kiki Kimo tambah semangat. Ayo kita mulai dari bawah. Ayo pakai bahasa Indonesia kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kiki Kimo ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, yang kakak-kakak izinnya boleh berdiri juga. Adik-adik Kiki sama Kimo ikutan ya. Oke, izin siap ya semua ya. Ejen siap? Siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen, Aero Generation, hebat. Oke, tadi semuanya udah semangat. Sekarang giliran teman-teman dari Ejen ya yang akan memimpin yel-yel. Ejen siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, sekarang kita waktunya deklarasi. Adik-adik semua semangat ya, deklarasi anak-anak yang hebat. Sebelumnya kita akan dipimpin dulu sama teman kita. Halo teman-teman, nama saya Diko. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat hari ini. Yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita katakan sekali lagi lebih keras ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Oke, sekarang kalian dipimpin sama kakak-kakaknya ya. Sekali lagi ya. Ayo berdiri yang tegak. Kita ucapin dengan lantang. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Adik-adik yang semangat bilang semangat. Adik-adik bilang Yesus dahsyat. Keras ibadahnya. Yo. Kita bilang ya, bukan karena kuat,
Feli akan memimpin kita. Oke adik-adik, kita siapin telinga kita siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Buat adik-adik yang mau stay untuk berdiri boleh, kalau yang mau duduk juga boleh. Yuk. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang hebat dan kami semua bisa menjadi anak-anak yang hebat. Karena Tuhan dahsyat, kami juga bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebentar kami mau dengerin firman Tuhan, dan kami mau kasih yang terbaik juga buat nyanyi buat Tuhan. Saat ini adik-adik percaya kalau Roh Kudus yang akan menguatkan setiap adik-adik
Roh Kudus yang akan mengubahkan setiap adik-adik. Saat ini Tuhan, berfirmanlah, berkati setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami Tuhan. Saat ini berkata-katalah Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat setiap pujian, buat penyembahan yang udah kami naikkan. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak di sini. Semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak hebat hari ini sudah siap diberkati oleh firman Tuhan? Coba yang sudah siap kita sama-sama katakan ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Oke, anak-anak hebat yang siap, hari ini kita gak kerasa nih udah masuk di bulan apa? Mei. Kita udah masuk di bulan Mei. Dan tanpa terasa kita sudah belajar tentang kisah-kisah Tuhan Yesus. Dan di bulan Mei ini kita masih belajar tentang kisah-kisah Tuhan Yesus, supaya kita semakin mengenal dan mengenal lebih lagi tentang Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu terus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, nah waktu dua minggu lalu, adik-adik ingat nggak Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Ya betul, seorang perempuan yang bernama siapa? Maria. Lalu minggu kemarin tuh sama siapa tuh yang kakaknya ceritanya pakai sarung tangan, di sininya ada lubang, betul, sama Thomas. Nah, minggu ini kakak akan lanjutkan ceritanya kepada siapa lagi Tuhan menampakkan dirinya. Yuk, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk sama-sama melakukan aktivitas bersama kakak ya. Jadi hari ini agak berbeda kita mendengarkan firman Tuhannya. Adik-adik mendengarkan dan sambil melakukan apa yang nanti kita akan sama-sama lakukan ya. Yang pertama kakak akan ajak adik-adik untuk siapkan satu buku gambar, kertas buku gambar ya. Kak aku nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Atau kertas karton yang agak tebal kan. Nah, oh nggak ada juga kak. Oke, nggak apa-apa. Ada kertas jilid yang warna putih, boleh juga. Atau pakai kertas HVS. Nggak ada juga, adanya buku tulis, nggak apa-apa. Pakai aja yang ada di rumah. Jadi yang pertama itu kertas yang tebal ya. Lalu yang kedua itu pensil. Lalu pensil warna atau boleh krayon, boleh spidol ya untuk nanti kita mewarnainya. Dan gunting juga cutter ya. Lalu yang terakhir itu ada print untuk boneka-boneka boneka gambar buat hari ini. Ini kakak udah kirimkan di PDF ya kalau di grup mami-mami. Atau kalau misalnya yang nggak ada, nanti adik-adik boleh minta tolong papa mamahnya untuk menggambarkannya. Oke, sekarang kakak kasih kesempatan adik-adik di rumah untuk mengambil semua media itu. Ya, tadi apa? Kertas, kakak ulang ya. Lalu pensil warna atau spidol boleh. Lalu yang keempat gunting atau cutter. Dan yang terakhir tadi kalau yang sudah ada printan boleh disiapkan printannya. Ya, yuk boleh videonya di stop dulu. Dan sekarang ambil dulu. Siap semua medianya?
Oke, kalau udah siap, simpan dulu semuanya. Dan sekarang duduknya penuh perhatian dulu ya. Kakak akan lanjutkan ceritanya dulu. Jadi adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus tahu kalau murid-murid Tuhan Yesus itu mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka ketakutan adik-adik? Karena waktu itu batu penutup kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling dan Tuhan Yesus tidak ada di dalamnya. Kubur Tuhan Yesus itu kosong. Mereka sedih, mereka sangat ketakutan, kebingungan. Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Makanya Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus menjumpai Maria dan Thomas, pada hari ini kakak akan ceritakan bahwa Tuhan Yesus waktu itu menemui Kleopas dan temannya. Siapa adik-adik? Kleopas dan temannya. Yuk sekarang kita siapkan boneka Kleopas dan temannya ya. Dari sini adik-adik boleh digunting dulu ya, dari yang kalau yang ngeprint ya. Tapi kalau misalnya yang nggak ngeprint, adik-adik boleh digambar dulu. Minta tolong mamanya gambarin, terus nanti digunting seperti kakak seperti ini. Ini kakak udah gunting ya. Jadi adik-adik nanti mengguntingnya jangan dihabiskan, dari sini jangan dihabiskan, tapi kasih panjang sini. Jadi kayak ada kakinya panjang gini. Buat apa sih kak? Nanti adik-adik tahu. Ya buat apa sih ini fungsinya? Ya, jadi yuk Thomas sama Kleopas sama temennya digunting dulu bonekanya ya. Boleh di pause dulu videonya, lalu adik-adik gunting dulu ininya. Nah, pada waktu itu Kleopas dan temannya mereka akan pergi ke sebuah kota yang bernama Emmaus. Apa adik-adik? Emmaus. Nah, yuk sekarang ambil kertas ini, kertas gambar atau kertas yang tebal tadi ya. Ya, mereka akan pergi ke kota Emmaus. Sekarang kita akan tuliskan nama kota Emmaus. Ya, adik-adik boleh stop dulu videonya. Tulis nama kota Emmaus. Di mana kak? Bebas. Ya, adik-adik misalnya mau tulisnya di sini, di sini, di sini, boleh ya. Tulis dulu nama kotanya Emmaus. Yuk, stop dulu videonya. Kita tulis dulu. Nah, udah ditulis kota Emmaus. Nah, setelah ditulis kota Emmaus, sekarang coba kita lipat jadi dua ya, ya. Yuk, dilipat jadi dua. Jadi seperti ini. Ya, bisa ya? Dilipat kayak gini tuh. Nah, waktu itu jalan ke Emmaus itu belum sebagus jalanan seperti jalan sekarang adik-adik. Jalan sekarang kan bagus-bagus ya, udah diaspal. Kalau waktu itu ke Emmaus itu jalannya masih jelek, masih kotor, masih dari tanah jalannya, berbatu-batu. Wah, jauh dari jalan sekarang. Nah, sekarang kita akan buat jalan. Di mana kak? Di bagian yang ini. Ini kan ini tulisan Emmaus di sini. Nah, sekarang kita bikin jalan di sini, ya. Adik-adik boleh tarik dari sini panjang ke sini, mau lurus, mau jalannya berbelok-belok boleh, ya. Kita ambil pensil warna coklat dan kita bikin jalan menuju ke Emmaus. Boleh di stop dulu videonya. Nah, ya ini kakak udah buat jalan. Jalannya tadi apa adik-adik? Jelek ya. Nah, adik-adik nanti boleh di sininya dikasih batu-batu, karena kan tadi jalanan ke Emmaus itu masih jelek ya. Jadi nanti adik-adik boleh tambahkan batu-batu ya. Masih berbatu, banyak pasir mungkin ya. Ini kakak bikin dulu, nanti boleh ditambahkan lagi ya. Nah, adik-adik nanti menghias ininya nanti di akhir saja nggak apa-apa ya. Ini kakak lanjut dulu ceritanya. Nah, waktu itu Kleopas dan temannya mereka berjalan menuju ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus itu katanya itu
jauhnya itu 7 mil. 7 mil itu berapa kilometer? Kalau dikilometerkan itu tuh 11.263 kilometer. Wow, cukup jauh juga ya adik-adik perjalanan mereka. Nah, mereka berjalan. Nah, supaya Kleopas dan temannya bisa berjalan, kita sekarang mulai pakai cutter. Buat apa cutternya? Nah, lipatan tadi adik-adik udah lipat kan? Nah, di sini kita potong sedikit ya, pakai cutter dipotong sedikit. Nanti kakak zoom ya biar kalian lebih jelas melihatnya ya. Jadi dipotongnya jangan sampai habis ke sini, nanti ininya terbelah robek ya. Jadi adik-adik cuma di tengah aja, potong dari sini sampai sini cukup. Ya, kita kasih lubang sampai nanti akhirnya ada lubang kayak begini. Ya, ada bolong begini tuh. Jangan sampai putus ininya ya. Yuk, boleh sekarang di stop dulu. Adik-adik boleh lakukan potong dulu tengahnya ini pakai cutter ya. Kalau yang masih kecil minta tolong sama mami papinya ya, jangan dilakukan sendiri. Nah, adik-adik sudah terpotong ya ininya ya, kayak tadi ya yang kakak jelasin. Jadi enggak semuanya terpotong, cuma tengahnya doang ya. Nah, sekarang kita siapkan boneka Kleopas dan temannya yang tadi adik-adik sudah gunting. Sekarang dilipat di bagian kakinya seperti ini tuh. Nah, ini nanti mereka akan mulai berjalan kan. Nah, gunanya ini untuk apa? Kita mulai masukkan adik-adik tuh seperti ini. Kelihatan? Tuh, jadi di sini ada nanti buat kita bisa gerakin. Jadi nanti mereka bisa bergerak ya adik-adik jalan seperti ini. Ya, jadi yang panjangnya tadi buat kita mainin, nanti orang-orangnya bisa jalan. Ya. Nah, pada waktu itu Kleopas dan temannya mereka berjalan menuju ke Emmaus. Di perjalanan mereka tuh sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apa? Yaitu yang terjadi itu bahwa kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Pintu itunya ya, pintu kubur Tuhan Yesus sudah terguling dan di dalamnya itu kuburannya kosong. Wah, mereka pergi ke Emmaus itu dengan perasaan sedih, kecewa mungkin ya. Nah, mereka ngobrol-ngobrol di perjalanan adik-adik. Tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik siapkan boneka Tuhan Yesus. Sudah digunting? Boleh, kalau yang belum, adik-adik boleh gunting dulu lalu di-pause dulu videonya ya. Nah, kalau sudah digunting, nanti tinggal dilipat sama kayak yang tadi. Nah, sini. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mendekati mereka. Nah, seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus datang dan mendekati mereka. Yuk, boleh ya, kakak kasih waktu. Pause dulu videonya, siapin dulu boneka Tuhan Yesusnya. Mana boneka Tuhan Yesusnya adik-adik? Nah, sama ya kayak tadi, dilipat lagi. Kita masukkan ke sini. Tuhan Yesus ada bersama mereka. Jalan bersama mereka. Tapi Kleopas dan temannya tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Nah, sebelum kakak lanjutkan ceritanya, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, pause dulu videonya. Ininya taruh dulu, kita mau berdiri dulu. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri dulu ya. Tadi kan Kleopas sama temannya jalan. Nah, tiba-tiba ada Tuhan Yesus, akhirnya mereka jalan bersama Tuhan Yesus. Nah, sekarang pun kita akan sama-sama jalan bersama Tuhan Yesus. Kak Feli akan pimpin kita untuk menyanyikan lagu ini. Tapi nanti adik-adik ikuti apa yang diinstruksikan oleh Kak Feli. Are you ready? Oke, Kak Feli ayo. Ayo adik-adik yang semangat, kita sama-sama jalan serta Yesus ya. Pertamanya jalan di tempat dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus.
lagi ceritanya ya adik-adik ya. Nah, mereka waktu itu berjalan bersama Tuhan Yesus. Tapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, jadi mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Mereka nggak kenal kalau yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kalian lagi membicarakan apa sih? Tuhan Yesus waktu itu nanya, lagi ngobrolin apa sih? Nah, sambil sedih, Kleopas menjawab, apa cuman kamu yang nggak tahu apa yang baru terjadi? Tuhan Yesus menjawab, apa itu? Nah, lalu mereka mulai menceritakan kesedihannya adik-adik. Waktu itu mereka sedih karena mereka mendengar kabar kalau kubur Tuhan Yesus itu kosong. Tuhan Yesus tidak ada di kubur itu. Padahal dulu mereka mengira bahwa Tuhan akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi setelah 3 hari, katanya batu kubur Tuhan Yesus itu terguling dan mayat Tuhan Yesus tidak ada di dalamnya. Kubur itu kosong. Mereka hampir tiba di Emmaus adik-adik, dan Tuhan hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka berdua berusaha menahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus singgah dulu, mampir dulu ke rumah mereka di Emmaus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mau datang dulu, mampir dulu ke rumah mereka, karena pada waktu itu hari sudah hampir malam adik-adik. Dan akhirnya Tuhan Yesus tiba di Emmaus dan tinggal sementara di rumah Kleopas. Nah, ceritanya mereka sudah tiba di rumah di Emmaus itu adik-adik, dan Tuhan Yesus masuk ke rumah mereka. Lalu di situ mereka mengajak Tuhan Yesus untuk makan bersama. Nah, coba adik-adik di rumah siapkan makanan. Kalau ada roti ya, Kakak udah kasih info juga ke mami-maminya untuk menyiapkan roti. Nah, coba sekarang pause dulu videonya, ambil dulu rotinya. Yuk. Nah, di sini Kakak juga udah siapkan roti. Adik-adik di rumah udah siapkan roti. Tapi ingat, sebelumnya cuci tangan dulu ya. Di sini Kakak juga tadi sudah pakai hand sanitizer ya. Tapi kalau adik-adik di rumah lebih baik pakai air mengalir, cuci tangan di wastafel atau di toilet boleh ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur. Coba adik-adik bawa rotinya. Waktu itu Tuhan Yesus angkat ke atas. Ngapain? Berdoa, mengucap syukur. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan membagikan roti itu. Nah, dikasihin sama Kleopas dan temannya. Adik-adik tahu, waktu itulah mata Kleopas dan temannya mulai terbuka. Mereka mulai ingat, ini Tuhan Yesus. Karena kenapa mereka ingat? Tuhan Yesus sering melakukan makan bersama murid-muridnya. Kleopas ingat, ini Tuhan Yesus. Wah, mereka di situ sukacita banget adik-adik. Tapi Tuhan Yesus sudah menghilang. Wah, mereka saking sukacitanya adik-adik, mereka langsung bangkit berdiri. Nah, tapi adik-adik sebelum Kakak lanjutkan ceritanya, adik-adik boleh deh makan dulu rotinya, habisin dulu rotinya. Yuk, pause videonya, makan dulu rotinya. Nah, sudah habis rotinya, kenyang. Kalau masih lapar nanti dilanjut habis ibadah ya. Nah, tadi Kakak bilang apa? Ya, waktu mereka sudah makan, perjamuan bersama Tuhan Yesus itu, mereka mulai terbuka, mulai ingat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka tiba-tiba langsung bangkit berdiri. Mereka balik lagi ke Yerusalem. Mereka udah tiba di Emmaus, tapi saking senangnya mereka kembali menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain adik-adik. Mereka menceritakan apa yang mereka alami, bahwa mereka tadi sepanjang perjalanan menuju Emmaus, mereka berjalan bersama-sama dan bercerita bersama Tuhan Yesus. Dan mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Demikianlah cerita Tuhan Yesus menghampiri Kleopas bersama temannya. Nah,
adik-adik, dari cerita Kleopas kita belajar. Ingat ini adik-adik, bahwa kita harus bersyukur. Kenapa Kak? Kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menolong. Apa adik-adik? Menolong. Tuhan Yesus tuh mau selalu menolong adik-adik. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih kenal dan dekat dengan Tuhan. Seperti tadi, kedua murid ini kan bingung mereka, ya, di perjalanan menuju ke Emmaus tuh mereka bingung apa yang sudah terjadi. Tapi Tuhan Yesus datang menolong mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Nah adik-adik, seperti Kleopas dan temannya, kita juga bisa seperti mereka berbicara, ngobrol sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mungkin ada kebingungan, adik-adik ada kesulitan, adik-adik bisa bicara sama Tuhan Yesus, ngomong sama Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat ingin menolong adik-adik, ya. Nah seperti sekarang yang kita lakukan sama-sama adik-adik di rumah beribadah, itu salah satu cara Tuhan Yesus ingin mengajarkan adik-adik lebih lagi. Ya, kayak tadi di perjalanan menuju ke Emmaus itu Tuhan Yesus juga mengajar Kleopas dan temannya. Seperti sekarang adik-adik juga diajar, dibimbing oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Selain itu, Tuhan Yesus juga ingin berjalan bersama adik-adik. Kayak tadi kita nyanyi jalan serta Yesus. Adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Ya, ingat Dia adalah penolong kita. Sesungguhnya Tuhan adalah penolong. Ya, Dia yang menopang adik-adik, yang akan selalu menolong adik-adik. Ya, jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar dan bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu ingin menolong, mengajar dan berjalan-jalan bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik kalau kesusahan, kesulitan waktu belajar, waktu lagi baca firman, bingung, berbicaralah, ngomong sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Ya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa ya. Yuk adik-adik, kakak percaya kalian mau lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan mau menolong, mau mengajar, dan selalu ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Yuk anak-anak hebat, angkat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dan kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang baik yang selalu ingin menolong kami, mengajar kami dan berjalan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Tolong aku Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yuk adik-adik, sekarang angkat kedua tangan kalian. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah kesehatan kalian, diberkatilah kepintaran kalian, diberkatilah kalian menjadi anak-anak yang hebat, yang cinta Tuhan dan mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Diberkatilah sekolah kalian, diberkatilah keluarga kalian, sebab Tuhan Yesus mengasihi kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat-Mu. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang waktunya hayat hafalan ya. Dan sebelum kita dengerin ayat hafalan minggu ini, kita akan dengerin dulu ayat hafalan yang direpresentasikan oleh teman-teman kita yang satu ini.
Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, waktunya hafalan minggu ini pendek banget, gampang banget, adik-adik semua pasti bisa. Ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 54 ayat 4. Mazmur 54 ayat 4. Bunyinya gini ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Lebih cepat ya. Mazmur 54 ayat 4. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Bisa ya? Sekarang kita bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi, yang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Wah, hebat! Gampang kan? Bisa ya? Jadi adik-adik nanti jangan lupa direkam dan kirimin hasil rekaman ayat hafalan hari ini ke grup orang tua. Makna dari firman Tuhan atau pedang roh hari ini, waktu firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah yang menopang aku. Nah, artinya di sini kita harus percaya adik-adik kalau Tuhan mau menolong adik-adik semua untuk mengenal Dia lebih lagi. Tuhan mau mengajar adik-adik semua dan Tuhan selalu bersama-sama adik-adik semua. Semangat ya! Halo adik-adik, nah kali ini kita akan melakukan kreativitas. Kreativitasnya apa Kak? Kita akan menyelesaikan dan merapihkan aktivitas yang sudah adik-adik lakukan tadi. Nah, terus apa yang harus kita siapkan? Pertama, tentu tadi adik-adik sudah memotong ya boneka-boneka kertasnya tadi. Nah, disiapkan boneka kertasnya. Lalu tadi juga sudah membuat ini ya, perjalanan menuju kota Emmaus yang tadi sama Cika. Nah, adik-adik siapkan lagi. Lalu adik-adik siapkan alat menggambar. Alat menggambar bisa spidol atau pensil, juga alat mewarnai. Di sini kakak ada pensil warna. Atau adik-adik mau, Kak, aku nggak mau pensil warna, aku atau pengen krayon Kak, boleh, atau spidol juga boleh. Nah, adik-adik siapkan dulu. Nah, kalau sudah disiapkan, kita akan mulai kreativitasnya. Nah, adik-adik sekarang kita akan menggambar bagian sininya. Nah, ini kan masih terlalu kosong ya, kita hias. Atau adik-adik bisa menghias dengan hal-hal yang lain ya, selain yang sudah kakak bikin, yang akan kakak bikin. Nah, pertama kakak akan membuat pohon. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan bagaimana cara membuat pohon. Jadi pertama kita buat dulu daun-daunnya. Nah, waktu membuat pohon jangan bikin satu-satu, tapi bikin dulu secara keseluruhan. Nah, terus buat agar tidak beraturan seperti ini. Nah, setelah itu baru ditambahkan lagi bagian sininya, sininya seperti ini. Lalu buat lagi seperti ini.
Jadi seperti ada banyak bola-bola di dalam bolanya tadi. Adik-adik bisa lakukan seperti ini. Adik-adik buat batangnya. Nah, ini ada cara menggambar pohon yang sederhana. Kita akan buat satu lagi di sini ya. Jadi bisa makan lagi di sini, di sini. Lalu tambahkan lagi tangkainya, batangnya seperti ini. Kalau adik-adik mau tambahkan lagi, ada daun-daunnya yang keluar. Tambahkan lagi ada batang yang keluar. Tambahkan lagi pohon seperti ini. Oke, lalu adik-adik sekarang kita akan buat kota Emmausnya. Nah, kakak akan membuatnya, bentuknya rumahnya kotak-kotak. Ini adik-adik mau membuat seperti bentuk yang lain juga tidak apa-apa. Kakak akan membuat beberapa rumahnya. Kita akan membuat kakak akan membuat burung untuk di bagian awan langit-langitnya ya. Ini adik-adik bisa buat burung. Kita buat dulu sayapnya, kita buat seperti ini. Lalu kita buat badannya, lalu kita buat kepalanya. Ini matanya, kita buat matanya. Adik-adik buat badannya seperti ini ekornya. Nah, lalu adik-adik buat kakinya. Atau adik-adik bisa gambar yang lain juga boleh, atau mau tambahkan matahari. Oke, lalu untuk bagian di daratannya, di tanahnya, kakak akan tambahkan beberapa batu-batu lagi. Kakak akan buat seperti ini. Tambahkan lagi beberapa. Lalu adik-adik warnai semuanya. Nah, adik-adik ini kakak udah gambar dan kakak warnai. Nah, adik-adik boleh ikutin sama seperti yang kakak buat, atau adik-adik pengen menggambar sesuatu yang kak aku pengen gambar yang berbeda dong, boleh. Adik-adik mau warnain juga dengan warna yang berbeda, itu juga boleh. Nah, setelah yang perjalanan ke Emmaus ini udah kakak warnai dan kakak gambar juga boneka kertasnya. Nah, ini diwarnai. Nah, ini ada satu kakak belum warnai. Ini ceritanya, ini Tuhan Yesusnya. Kakak akan warnai
bagian ininya merah. Ini Tuhan Yesus pakai bajunya putih, cuma nggak tahu warnain ini bagian jubahnya, bagian sama bagian ikat pinggangnya. Nah, kalau ini jadi merah. Lalu bagian alas kakinya warnain juga. Lalu kata warnai juga kulitnya. Nah, jadi deh adik-adik kembali lipat. Lalu adik-adik masukkan ke dalam tangan ke dalam sini. Nah, jadi deh. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai nih merapikan dan juga menggambar sisa dari aktivitas yang tadi kita lakukan. Adik-adik bisa juga menggambar sesuatu dengan kreativitas adik-adik. Misalnya adik-adik mau menggambar sesuatu yang belum bakal gambar di sini, atau adik-adik sesuatu yang adik-adik suka, boleh adik-adik gambar di sini. Nah, adik-adik jangan lupa ya, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia itu ikut berjalan dengan kita, dia itu selalu menolong kita, dan juga Tuhan Yesus mau mengajar kita. Nah, sekarang kita akan lihat kreativitas adik-adik yang minggu lalu ya. Bagus-bagus hasilnya.